Industri perkapalan global, ini adalah urat nadi perdagangan dunia kan? Nah, hari ini kita mau lihat gimana sih caranya Artificial Intelligence atau AI benar-benar mengubah industri super penting ini. Dan kita bakal ngintip langsung ke salah satu pelabuhan paling sibuk di dunia, Pelabuhan Busan. Coba deh lihat skala yang gila ini. Satu pelabuhan itu bisa jadi titik awal, tengah, atau akhir dari perjalanan hampir semua barang yang kita punya. Ponsel di kantong Anda, makanan di piring Anda, semuanya lewat sini. Ini sistem yang super kompleks, dan seperti yang bakal kita lihat nanti, ternyata juga cukup rapuh. Sistem inilah yang bikin roda perdagangan global terus berputar. Tapi, sistem ini lagi kena tekanan yang luar biasa berat loh. Yuk kita bedah krisis apa aja yang lagi dihadapi pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia saat ini. Pelabuhan modern itu ibaratnya lagi kena perfect storm, badai yang sempurna. Mulai dari rantai pasokan global yang goyang, ketidakpastian gara-gara perang dagang dan konflik, terus ada peraturan lingkungan baru yang super ketat, belum lagi biaya logistik dan operasional yang meroket gila-gilaan. Dan di atas itu semua, ada tekanan buat go digital dan otomatisasi. Jadi, intinya industri ini harus beradaptasi, atau ya siap-siap aja ketinggalan. Terus, gimana dong industri ini merespons semua tantangan itu? Nah, disinilah Pelabuhan Busan muncul. Mereka jadi pemimpin global dalam inovasi, dan mereka punya jawaban. Jawaban yang berbasis AI. Dan jangan salah ya, Busan ini bukan pemain kaleng-kaleng. Mereka ini kelas berat. Grafik ini nunjukin kalau Busan itu pelabuhan transshipment tersibuk kedua di dunia. Maksudnya apa? Artinya, ini tuh hub utama tempat kargo pindah dari satu kapal ke kapal lain buat lanjutin perjalanan. Secara total, Busan ini pelabuhan peti kemas tersibuk ketujuh di dunia. Jadi kalau pelabuhan segede ini berinovasi, ya jelas seluruh dunia pasti nonton. Jadi, intinya begini, buat mencahin masalah hari ini, Pelabuhan Busan itu lagi ngebangun pelabuhan buat masa depan. Mereka tuh nggak cuma nunggu masalah datang terus bereaksi. Enggak, mereka proaktif, pakai teknologi canggih kayak AI buat ngelewatin semua rintangan logistik modern. Oke, sekarang kita bedah teknologinya lebih dalam ya. Inovasi utamanya itu dimulai dari sebuah konsep keren yang disebut digital twin atau kembaran digital. Jadi apa sih sebenarnya kembaran digital itu? Coba deh bayangin, ada replika virtual dari seluruh pelabuhan. Dan replika ini hidup. Dia pakai data real time buat mantau, simulasi, dan bahkan memprediksi semua yang terjadi. Ini bukan sekedar model 3D biasa loh, ini tuh kayak otak digitalnya pelabuhan. Dan otak inilah yang memungkinkan optimalisasi super besar-besaran. Ini cara mereka ngadepin semua tekanan yang tadi kita omongin. Nah, diagram ini ngejelasin cara kerjanya. Jadi, sistem ini fokus ngoptimalin 3 area utama. Pertama, kedatangan kapal. Kedua, semua operasi di dalam terminal. Dan ketiga, bahkan sampai ke transportasi darat kayak truk. Semua data ini ngalir ke satu dashboard pusat. Inilah yang disebut platform siberfisik. Gampangnya, ini ngegabungin dunia nyata pelabuhan sama kembaran digitalnya. Jadi satu gambaran utuh yang super cerdas. Dan ini nih, contoh nyatanya. Di dalam kembaran digital itu, operator bisa ngelacak kapal secara real time. Pakai AI, mereka bisa prediksi waktu kedatangan kapal dengan akurasi, 93%. Ini bener-bener game changer. Nggak ada lagi tuh yang namanya nebak-nebak. Derek, truk, staff, semuanya bisa disiapin pas banget waktunya. Jadi nggak ada lagi waktu tunggu yang buang-buang duit. Gak cuman itu, platform ini juga ngasih kita tampilan 3D langsung dari seluruh terminal. Bayangin, setiap derek, setiap peti kemas, semuanya kepantau. Tingkat detail kayak gini bikin manajemen operasi terminal yang super ribet jadi bisa dilakuin dengan presisi yang ya belum pernah ada sebelumnya. Kerennya lagi, teknologi ini jangkauannya lebih luas dari sekedar gerbang pelabuhan. Dengan ngelacak truk-truk di luar, sistemnya bisa ngatur arus lalu lintas buat ngurangin macet dan waktu antri. Ini benar-benar solusi logistik yang komplit, dari laut sampai ke jalan raya. Oke, teknologi canggih kayak gini pastinya nggak ada artinya kan kalau nggak ada hasil nyata. Nah, sekarang kita lihat dampaknya lewat angka-angka. Dan ini bukan sekedar prediksi, ini hasil yang udah kejadian sekarang. Pertama, kita ngomongin soal duit. Dengan operasi pelabuhan yang jauh lebih optimal, sistem ini ngasilin pendapatan tambahan tahunan sekitar 7,3 juta dolar. Ini bukti nyata kalau efisiensi itu yang ngasilin duit. Berikutnya, soal keandalan. Ada peningkatan ketepatan waktu kapal sampai 79%.
Artinya apa? Artinya barang-barang nyampe ke tujuan tepat waktu. Dan ini penting banget buat kelancaran rantai pasokan global. Manfaatnya nggak cuma soal bisnis, tapi juga buat lingkungan. Operasi kapal yang lebih efisien ini berhasil nurunin polusi udara sampai 33%. Ini bukti kalau logistik yang lebih pintar itu bisa juga jadi logistik yang lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir, soal produktivitas. Secara keseluruhan, efisiensi kerja di seluruh pelabuhan naik 17%. Peningkatan ini kerasa di semua lini, mulai dari operator derek sampai staf yang jaga di gerbang. Jadi, apa artinya semua ini? Kesuksesan Busan ini bukan cuma cerita lokal loh. Ini tuh kayak cetak biru. Sebuah blueprint cerdas yang punya potensi besar buat ngebentuk masa depan perdagangan global. Dan ini bukan kata saya aja. Coba dengerin kata Ye Kayalar dari Asian Development Bank. Beliau bilang, tingkat digitalisasi canggih pelabuhan Busan sangat mengejutkan. Ini akan menjadi model referensi yang baik untuk pengembangan pelabuhan di masa depan. Nah, kalau lembaga sekelas ADB aja udah ngomong gitu, kita tahu kan ini bukan hal main-main. Ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup. Kalau satu pelabuhan aja bisa bikin perubahan sebesar ini, naikin pendapatan, meningkatkan keandalan, sekaligus jaga lingkungan, coba bayangin deh, apa yang bakal terjadi kalau teknologi ini dipakai di seluruh dunia. Artinya, ponsel dan makanan yang Anda butuhin bisa sampai lebih cepat, lebih bisa diandalkan, dan dengan jejak karbon yang lebih kecil. Bisa jadi masa depan dunia perkapalan itu udah ada di depan mata kita, dan semuanya digerakkan oleh AI.